Pemerintah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Jika sesuai jadwal, kenaikan PPN akan diterapkan paling lambat Januari 2025. Kenaikan pajak pertambahan nilai ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam belai tersebut dijelaskan, pemberlakuan PPN 12% melanjutkan penerapan tarif PPN 11% yang sudah berlaku sejak April 2022. Saudara, sinyal penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 12% pada Januari 2025 tetap sesuai rencana dilempar oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Mengutip dari Kompas.com, Airlangga bilang ketentuan kenaikan tarif PPN sudah jelas diatur dalam undang-undang. Airlangga menerangkan, belum ada pembahasan mengenai penundaan kebijakan kenaikan PPN 12% yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kepastian mengenai pemberlakuan kebijakan kenaikan PPN 11% menjadi 12% akan dijabarkan pemerintah dalam pembacaan nota keuangan di DPR pada 16 Agustus 2024 mendatang. Dampak apa yang dirasakan oleh dunia usaha jika PPN naik menjadi 12% mulai Januari tahun depan? Lalu apakah akan berimbas ke harga barang di tangan konsumen? Kompas Bisnis saat ini sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, sangat baik. Pak, sebelum kita nanti bahas soal wacana kenaikan PPN, saya ingin bertanya dulu. Saat ini pasca pandemi, sebetulnya seperti apa sih kondisi dunia usaha? Begini Mbak Asri, kalau kita lihat memang secara makro bahwa kelas menengah kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Dan indikator lain menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang turun. Sehingga perlu kita cermati bagaimana PPN. Dan kalau kita lihat Mbak Asri, bahwa PPN itu pada prinsipnya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen akhir. Artinya pajak PPN ini dikenakan kepada para masyarakat luas. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Ketika kemudian dalam konteks ketika daya beli masyarakat turun, kemudian tarif PPN dinaikkan, maka ini akan kembali menjadi disinsentif fiskal buat masyarakat luas. Dunia usaha tentunya mengharapkan agar daya beli masyarakat bisa kembali naik dan itu dibutuhkan campur tangan dari pemerintah. Bagaimana kebijakan fiskal kita bisa mendorong bukan hanya kebijakan fiskal yang mengumpulkan uang buat negara, tapi kebijakan fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisa menopang daya beli masyarakat dengan baik. Karena kalau kita lihat Mbak Asri, bahwa di 2024 ini pemerintah punya ruang fiskal yang begitu sempit untuk memberikan topangan secara pragmatis misalnya nih dengan BLT dan lain-lain. Ketika memang pemerintah mempunyai ruang fiskal yang terbatas, seharusnya pemerintah bisa mendorong bagaimana daya beli masyarakat itu tertopang dengan baik sehingga ekonomi kembali bisa kondusif. Demikian Mbak Asri. Nah, kalau sampai ini diterapkan sesuai dengan wacana Januari 2025 besok PPN naik 12%. Untuk pengusaha dampaknya seperti apa? Pilihannya cuma dua, menaikkan harga beli di masyarakat atau kemudian mengabsorb kenaikan PPN itu menjadi mengurangi keuntungan perusahaan. Dua-duanya akan punya konsekuensi. Pertama, konsekuensinya Mbak Asri, misalnya kemudian kita mendorong harganya naik di masyarakat. Tentunya kita melihat bagaimana daya beli masyarakat, apakah mereka mampu untuk membeli dengan kenaikan harga PPN tersebut. 11-12% itu cukup signifikan Mbak Asri. Atau kemudian pilihan kedua, kemudian ketika pengusaha punya pilihan untuk mengabsorb kenaikan tarif PPN itu menjadi HPP-nya atau harga pokok penjualan, maka tentunya juga tidak bagus untuk orientasi jangka panjang perusahaan karena dengan keuntungan yang berkurang, maka tentunya orientasi pengembangan bisnis ke depan juga akan berkurang. Artinya Mbak Asri, bagaimana pilihan yang dihadapi oleh dunia usaha akan sangat dilematis ketika tarif PPN itu dipaksakan naik oleh pemerintah. Jadi harapan kita sebagai dunia usaha dan maupun juga masyarakat luas tentunya adalah bagaimana pemerintah mengevaluasi ulang pelaksanaan ini berbicara masalah waktu pelaksanaannya aja. Karena kalau kita lihat ketika pemerintah kemudian memakai konsideran di pasal 7 ayat 1 tentang waktu pelaksanaan kenaikan tarif PPN ini sesuai dengan undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan, toh secara empiris Mbak Asri,
pemerintah juga pernah melakukan penundaan ini. Kalau kita bandingkan misalnya dengan pajak karbon misalnya. Pajak karbon di pasal 13 juga disebutkan bahwa itu harusnya naik dikenakan pada bulan April 2022. Tapi kemudian toh pemerintah bisa melakukan penundaan. Artinya sebenarnya ketika memakai konsideran yang sama, pemerintah juga bisa mengevaluasi ulang atas waktu pelaksanaan kenaikan tarif tersebut, walaupun secara letterleh sudah disebutkan di pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang HPP tersebut. Demikian Mbak Asri. Lalu artinya kalau dari pengusaha sendiri ini mengharapkan adanya penundaan penerapan dari kenaikan Ya, PPN. karena gini Mbak Asri. Kalau kita lihat ini berbicara masalah kepentingan ekonomi yang lebih luas. Ini berbicara masalah ekonomi makro di Indonesia. Indikator-indikator ekonomi kita sudah jelas menunjukkan Mbak Asri bahwa produk domestik bruto Indonesia sebesar 21.893 triliun itu lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kalau kemudian pemerintah juga ingin mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif, bahkan kita lihat di tahun 2024 target pertumbuhan masih di angka konservatif 5,2%. Apalagi di tahun 2025 dan ke atas. Dan bahkan kalau kita lihat dari wacana-wacana yang berkembang serta narasi yang disampaikan oleh Prabowo Gibran bahwa pertumbuhan ekonomi akan ditarget lebih agresif dikatakan di angka 7-8%. Tentunya membutuhkan daya beli masyarakat yang bagus. Tentunya membutuhkan bagaimana kelas-kelas menengah itu mendapatkan insentif yang terbaik. Dan kalau kita lihat memang datanya menunjukkan sejak tahun 2018 ke tahun 2023 ini lebih dari 8,5 juta orang itu turun kelas, Mbak Asri. Atau bahasa umumnya adalah kita ini rata-rata banyak yang mantap itu, makan tabungan. Nah ini kan sebuah fenomena yang perlu kita cermati dengan baik. Pemerintah harus mendorong regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Kalau kemudian terlalu banyak insentif fiskal yang kemudian dalam konteks ini menjadi disinsentif ya. Karena ketika tarif pajaknya tentunya menjadi disinsentif. Satu sisi pemerintah ini secara moneter juga mereka, kita ingat bahwa dengan tingkat suku bunga 6,25% pun itu juga sudah cukup tinggi. Artinya begini Mbak Asri. Dunia usaha tidak bisa berjalan secara alamiah. Dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah sehingga ekonomi bisa bertumbuh dengan baik. Dibutuhkan intervensi regulasi yang pas dan presisi dari pemerintah sehingga bagaimana orientasi pertumbuhan ekonominya bisa lebih tercapai atau lebih achievable. Kalau kemudian kita mengandalkan daya beli masyarakat dan kemudian sedang turun, ditambah dengan disinsentif yang akan dipaksakan nanti pada tanggal 1 Januari, tentunya ini menjadi sebuah kontraproduksi dalam konteks ekonomi nasional. Demikian Mbak Asri. Kalau butuh ditunda, lalu kapan waktu tepatnya penerapan dari kenaikan tarif PPN ini diberlakukan? Kita cukup pakai indikator-indikator makro yang bersifat kuantitatif aja Mbak Asri. Misalnya ketika kelas menengah sudah naik, kemudian bagaimana kemiskinan kita sudah berkurang, bagaimana pengangguran kita berkurang. Banyak sekali indikator-indikator makroekonomi yang bisa dipakai sehingga kita bisa buat keputusan, oh daya beli masyarakat sudah kembali naik nih, oh kelas-kelas menengah sudah tekanannya sudah berkurang dan lain-lain. Kalau kondisi-kondisi itu sudah tercapai, maka saya pikir ketika terjadi kenaikan tarif PPN pun itu tidak akan terlalu menjadi masalah Mbak Asri. Atau misalnya begini, kalau misalnya pun pemerintah bersikeras menaikkan PPN pada tanggal 1 Januari 2025 itu, maka dunia usaha bisa memberikan masukan-masukan konstruktif lain bahwa dibutuhkan sebuah jalan tengah. Tapi poinnya adalah bagaimana menopang daya beli sehingga satu sisi masyarakat tidak terlalu terbebani, tapi dan sisi yang lain kemudian dunia usaha juga bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh Mbak Asri, misalnya pemerintah menaikkan penghasilan tidak kena pajak misalnya. Ini adalah salah satu contoh konkret dari pemerintah karena PTKP ini sudah lama tidak mengalami kenaikan. PTKP itu sederhananya begini Mbak Asri, penghasilan dari masyarakat luas yang mereka bebas dari pajak. Sederhananya bahasa seperti itu. Kalau sekarang angkanya di angka 54 juta per tahun atau ekivalen dengan penghasilan kira-kira di angka 4,5 juta rupiah. Nah, kalau misalnya PTKP-nya dinaikkan misalnya 100 juta, maka tentunya orang-orang yang punya penghasilan 8 jutaan mereka juga tidak perlu membayar PPh-nya. Dan kalau kita lihat siklus yang ada Mbak Asri, bahwa orang yang punya penghasilan seperti itu kan cenderung di kelas menengah bawah. Itu ketika mereka mendapatkan tambahan kemampuan karena pembebasan pajak misalnya, mereka akan kembali membelanjakan. Nah ketika uangnya dibelanjakan, kemudian ekonomi akan kembali berputar. Dan toh pemerintah tetap akan mendapatkan pajak PPN-nya karena belanjanya naik volumenya. Walaupun tarifnya sama-sama 11% misalnya. Artinya Mbak Asri, dunia usaha selalu ingin sebuah jalan tengah. Ketika pemerintah ingin secara aspek budgeternya ingin menaikkan penerimaan buat negara, tapi harus selalu diimbangi dengan insentif-insentif yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Demikian Mbak Asri. Nah ini artinya memang kembali lagi harus melihat dari indikator makroekonominya. Betul, gitu. ya. Nah kalau ini mulai diterapkan Januari 2025 besok, sektor mana sih yang pertama paling kena Pak?
gini, PPN itu untuk semua aspek yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang kena, ya semua aspek. Karena tentunya daya beli masyarakat turun. Sebagai contoh gini, kita mau mengkonsumsi apapun itu, maka dikenakan PPN. Karena pada prinsipnya PPN itu sekali lagi dikenakan pada pembeli akhir, Mbak Asri. Jadi setiap yang kita konsumsi, yang mempunyai nilai tambah ya itu pasti kita mau makan, kita mau minum, kita mau beli mobil seperti tadi disampaikan, kita mau beli properti, kita mau keseharian kita mau beli buat kebutuhan sehari-hari pun itu juga kena PPN, Mbak Asri. Jadi kalau ditanya apa yang kena, semua aspek dan semua barang yang dikenakan PPN udah otomatis akan mengalami penurunan daya beli karena harganya akan naik. Jadi nggak ada yang paling kena, semuanya? Semuanya akan kena, cenderungnya semuanya akan kena. Yang paling kena? Pasti consumer good ya, consumer good. Karena gini, consumer good yang bersifat fast moving, yang setiap orang akan menggunakan itu setiap hari. Karena sekali lagi orang akan mengurangi jumlah konsumsinya secara umum ya. Begini Mbak Asri, ketika misalnya penghasilan kita sama, tapi kemudian pengeluaran kita naik karena pengenaan PPN-nya yang naik tarifnya, maka otomatis volume pemakaian kita akan kurang. Ketika volume pemakaian kita kurang, dunia usaha sebenarnya terimbas juga Mbak Asri. Dunia usaha misalnya mereka volumenya misalnya nih kita pakai ilustrasi angka mereka sebelumnya 1.000 piece misalnya. Maka kemudian ketika PPN-nya naik, konsumsi masyarakat turun, maka yang tadinya 1.000 hanya beli 900 gitu. Sehingga otomatis dunia usaha juga akan terdampak. Jadi walaupun PPN ini dikenakan kepada pembeli akhir, walaupun PPN ini dikenakan pada masyarakat luas, tapi tentunya dunia usaha akan terdampak karena kecenderungannya ketika asumsinya seperti paribus, asumsinya adalah masyarakat penghasilannya sama Mbak Asri, maka tentunya volume konsumsinya akan berkurang. Ketika volume konsumsi berkurang, dunia usaha juga akan terdampak. Dan secara ekonomi, secara agregat ini memberikan sentimen yang tidak positif. Kira-kira begitu Mbak Asri. Ya, semua sektor lah intinya. Semua sektor, ya, Pak. semua sektor. Lalu sejauh ini dari pengusaha sendiri sudah ada komunikasi dengan pemerintah? Komunikasi terus kita bangun sebenarnya. Bahkan kita sering memberikan masukan-masukan baik untuk peraturan-peraturan yang sudah keluar ataupun juga termasuk peraturan yang akan dikeluarkan. Ya termasuk komunikasi yang kita bangun melalui media seperti ini pun juga bagian dari komunikasi Mbak Asri. Karena pemerintah faktanya juga mereka pasti punya media monitoring. Problemnya adalah pemerintah akan mendengarkan masukan dari pengusaha atau enggak. Karena kita sebagai pelaku ekonomi itu melihat dan merasakan betul bagaimana daya beli masyarakat yang sering mengalami tekanan. Dan harapan kita sekali lagi pemerintah membuat sebuah jalan tengah yang terbaik. Apakah waktu pelaksanaannya ditunda ataukah berikan insentif fiskal di tempat yang lain? Demikian Mbak Asri. Lalu apa Pak kira-kira kebijakan pendamping ini yang bisa kemudian mengimbangi atau mampu melindungi daya beli saat kenaikan tarif PPN ini sudah berlaku? Kalau kemudian kita fokuskan pada kebijakan fiskal, begini Mbak Asri, Indonesia ini mempunyai tekanan fiskal yang begitu luar biasa. Dengan target belanja lebih dari 3.000 triliun tahun ini, dengan target pajak dan cukai itu di angka 2.300 triliun pun, kita masih harus utang kira-kira di angka 400 sampai 500 triliun. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Artinya kalau kemudian pemerintah mau melakukan atau mendorong daya beli masyarakat secara konvensional misalnya dengan BLT, ruang fiskalnya sangat terbatas. Sehingga seharusnya pemerintah bisa lebih mengartikan bagaimana kebijakan fiskal itu dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pemerintah lebih mengartikan bagaimana kebijakan fiskal sebagai kebijakan reguleran atau pengatur ekonomi yang bisa mendorong daya beli masyarakat tanpa melalui BLT misalnya. Cukup kebijakan-kebijakannya jadi didorong. Termasuk kayak seperti tadi misalnya, ketika pemerintah mengalokasi membuat PTK, kita kembali ke contoh awal ketika penghasilan tidak kena pajak dinaikkan itu pun itu sudah bagian dari kebijakan fiskal yang bisa mendorong daya beli masyarakat. Atau misalnya masukan lain adalah pemerintah itu begini Mbak Asri, mereka mempunyai namanya belanja pajak atau tax cost. Tax cost itu tahun ini nggak kurang dari sekitar 300-an triliun. Kalau tidak salah nanti bisa diluruskan kalau angkanya kurang tepat. Nah, angka itu seharusnya lebih presisi untuk sektor-sektor yang bisa menjadi lokomotif penggerak gerbong-gerbong bisnis yang lain, menjadi lokomotif penggerak gerbong ekonomi yang lain. Jadi kalau tax cost itu tepat sasaran, saya pikir juga bisa menjadi pendorong ekonomi. Tax cost itu berupa misalnya, oke, PPN dinaikkan, tapi juga akan ada sektor-sektor yang sangat strategis untuk istilahnya itu, istilah teknisnya adalah pajak PPN-nya ditanggung pemerintah atau pajak DTP misalnya. Itu sekedar masukan-masukan Mbak Asri. Tapi poinnya adalah apakah pemerintah concern dengan daya beli masyarakat sedang turun dan akan memberikan insentif fiskal terbaik
dan betul-betul memposisikan bagaimana pajak bukan hanya sebagai uang buat mengumpulkan uang buat negara, tapi pajak sebagai fungsi pengatur buat ekonomi. Kira-kira demikian Mbak Asri. Baik, artinya memang untuk menerapkan kenaikan tarif PPN ke 12% ini juga harus memperhatikan daya beli masyarakat yang kalau kondisinya saat ini kita lihat kan memang sudah turun ya, sedang turun. Sedang tidak mendukung. Artinya juga memang ini harus ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menjaga atau melindungi daya beli masyarakat. Salah satunya tadi mungkin yang sudah disebutkan oleh Pak Ajib, ini bisa menaikkan PTKP ya. Dan juga menerapkan tax cost yang tepat sasaran begitu supaya kemudian daya beli ini masih bisa terjaga dan kemudian kalau misalkan sudah waktunya tepat dan indikator makroekonominya sudah terpenuhi, ini barulah kemudian kenaikan tarif PPN 12% ini baru bisa diterapkan. Baik, terima kasih Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis.